Shalom, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pada saat ini kembali kami dari Gereja Masih Advent hari ke-7 yang Saudara Puro memberikan sebuah perenungan yang di pagi ini saya beri judul Jangan Takut Gagal. Ketika kita melihat tupai, apa yang muncul dalam pemikiran saudara? Binatang ini kecil, lincah, dan lucu, dan kemungkinan banyak sering kita temui, pernah kita lihat di sebuah pepohonan. Ada sebuah peribahasa yang dulu sering kita dengar. Sepandai-pandainya tupai melompat, pasti akan jatuh juga. Peribahasa tersebut mempunyai arti sehebat-hebatnya seseorang suatu saat akan mengalami kegagalan. Dan luar biasanya lagi, saudara, orang akan menggunakan peribahasa itu untuk membicarakan orang lain, bukan untuk dirinya sendiri. Kita melihat ada seorang yang pintar berkhotbah, rajin ke gereja dan menjadi pembicaraan. Tuh, lihat, dia rajin ibadah, dia sering berkhotbah. Lihat dia, kelakuannya begini, tingkah lakunya begini. Dengan kata lain, kita hanya melihat tupai tersebut dari kejauhan, menunggu hingga suatu saat ia terjatuh. Tapi pernahkah kita berpikir, saudara, bila mana kita sendiri yang menjadi tupai tersebut, apa yang akan kita lakukan ketika mengetahui bahwa suatu ketika kita mengalami kesuksesan, suatu saat kita pun akan mengalami hal yang namanya kegagalan. Lalu, langkah apa yang harus kita lakukan agar kita bangkit dari keterpurukan atau sebuah kegagalan itu sendiri? Yang pertama, kita sadari bahwa bukan hanya saja kita yang pernah gagal. Dalam Alkitab pernah jadi cetakan, ada nabi-nabi besar, dituliskan bahwa Abraham pun pernah gagal, Musa pun pernah gagal, Yakub pun pernah gagal, Daud pun pernah gagal, dan bahkan Petrus, murid Yesus sendiri, pernah gagal juga. Memahami atau menyadari bahwa setiap orang pernah gagal akan mencegah kita dari rasa berputus asa, frustasi, mengalami kita sendiri yang paling gagal. Dalam bahasa Jawanya, akeh koncone bro, akeh koncone sing wis pernah jatuh ataupun gagal. Yang kedua, akuilah kegagalan kita dan bersegeralah untuk bangkit kembali. Bagi orang tua, ketika anak saya masih kecil, kita pun pernah mengajari mereka untuk belajar, untuk berjalan. Ketika dia jatuh, apakah dia berpikir, apakah dia menyalahkan orang tuanya? Atau dia menyalahkan lantainya yang licin? Anak kecil itu belum pernah berpikir, belum sampai berpikir seperti itu. Dan dia hanya ingin belajar untuk berdiri. Dia jatuh lagi, dan ketika jatuh, dia bangkit lagi, dan bangkit lagi. Dan dengan tersenyum, dia pengen dia bisa berjalan. Dan itulah semangat yang dimiliki anak kecil. Langkah ketiga, kalahkan pikiran-pikiran negatif yang membuat kita trauma dari sebuah kegagalan, dan izinkan pikiran-pikiran yang positif mengendalikan kita untuk menyemangati diri kita. Kita berbicara kepada diri kita sendiri, ayo, aku bisa, aku bisa. Dan isi terus-menerus pikiran-pikiran kamu dengan hal-hal positif. Dalam Filipi 4 ayat 7-8, firman Tuhan berkata, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Jadi,
Akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Langkah yang keempat, tetaplah percaya pada Tuhan, karena memang hanya Dia yang kita perlukan. Saudara akan mengalami kesulitan jika kita hanya mengatasi hidup kita tanpa penyertaan Tuhan. Dalam Mazmur 37 ayat 23-24, Tuhan menguatkan bagi kita semuanya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, ia tidaklah sampai tergeletak, sampai Tuhan menopang tangannya. Kembali ke peribahasa tadi, bagi orang Kristen, peribahasa ini sangat mengingatkan kita dan menguatkan kita juga. Sepandai-pandainya tupai melompat, pasti akan jatuh juga. Namun, ia bisa bangkit lagi. Tetap semangat dan jangan jatuh di lubang yang sama. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara.